Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang JavaScript dasar. Di video kali ini kita akan belajar tentang variabel ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana membuat atau mendeklarasi sebuah variabel, bagaimana sih aturan-aturan penulisan variabel di dalam bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman ya. Terlebih dahulu teman-teman buka dulu ya file HTML-nya, kemudian dijalankan di browsernya teman-teman ya, agar kita bisa bareng-bareng belajar tentang si variabel ini di dalam bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang variabel. Belajar variabel di JavaScript, teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu variabel ya teman-teman ya? Jadi variabel itu teman-teman, dalam bahasa pemrograman, si variabel ini akan sering kita jumpai dan sering juga kita akan membuat untuk mendeklarasikan si variabel ini dalam bahasa pemrograman lainnya ya teman-teman ya. Nah, jadi si variabel ini itu bisa kita katakan sebuah penanda atau identifier atau identitas ya teman-teman ya, yang bisa kita gunakan untuk menampung sebuah nilai. Ingat ya teman-teman, jadi variabel itu kita gunakan untuk menampung sebuah nilai. Nah, nilai apa? Nilai ini nanti bisa berupa string, bisa juga berupa integer atau angka ya teman-teman ya. Bisa juga yang lebih kompleks ya teman-teman, seperti objek nantinya. Langsung saja teman-teman ya. Oke, di dalam bahasa pemrograman JavaScript ini teman-teman, untuk membuat sebuah variabel atau kita mendeklarasi sebuah variabel itu diawali dengan keyword yang namanya var teman-teman ya. Var. Nah, teman-teman ikutin ya, var, kemudian diikuti nama variabelnya teman-teman, nama variabel. Dengan kita menuliskan seperti ini, kita telah berhasil membuat atau mendeklarasikan variabel dalam bahasa pemrograman JavaScript teman-teman. Tapi isinya variabel ini kan belum ada, masih kosong ya teman-teman. Kita belum tahu isi dari nama variabel ini apa. Apakah sebuah teks atau string biasa, ataukah angka atau integer ya teman-teman ya, atau yang lain. Oke, di sini kita hanya memberi atau mendeklarasikan nama variabelnya aja teman. Uniknya di JavaScript ini teman-teman, kita dalam membuat sebuah variabel itu kita tidak menentukan atau untuk memberitahu kalau si variabel ini tipe datanya harus string atau harus integer ya teman-teman. Tidak teman-teman. Beda dengan bahasa pemrograman seperti C++ atau Java ya teman-teman ya. Jadi di bahasa pemrograman tersebut kan, kalau kita ingin membuat sebuah variabel, kita harus menentukan dulu tipe datanya apa gitu ya teman-teman. Jadi di JavaScript bebas teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Dengan begini teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah variabel ya teman-teman ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih aturan-aturan dalam pembuatan variabel di JavaScript teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi di dalam JavaScript itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti teman-teman ya, dalam pembuatan atau pendeklarasian sebuah variabel teman-teman ya. Di dalam JavaScript itu, untuk membuat sebuah variabel itu tidak boleh dimulai dengan angka ya teman-teman ya. Seperti ini, angka, nama variabel itu tidak boleh teman. Atau coba kita coba langsung ya teman-teman ya. Coba kita ginikan aja. Si nama variabel, dua nama variabel ini kita beri nilainya atau isinya. Misalnya ini variabel 2. Kita coba konsol log ya teman-teman ya. Konsol log nama variabel. Oke teman-teman. Begini aja teman-teman ya, simpan file HTML-nya teman-teman ya, kemudian kembali ke browser, refresh ya teman-teman, tidak ada hasilnya teman-teman ya. Jadi dalam JavaScript itu kita akan membiasakan untuk ngedebug sebuah program atau program JavaScript itu dalam sebuah konsol ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan di body browsernya teman-teman, kemudian pilih inspect ya teman-teman ya. Setelah inspect nanti akan keluar seperti ini teman-teman ya. Kita akan pilih tab konsol. Teman-teman bisa lihat ada error ya teman-teman ya. Jadi di dalam JavaScript penulisan sebuah nama variabel itu tidak boleh dimulai dari angka ya teman-teman ya. Misal nih saya hapus angka 2-nya, di sini juga saya hapus ya teman-teman ya. Kita akan memanggil si variabel ini. Oke, kemudian kita save, kembali ke browser, refresh. Nah, akan muncul ya teman-teman ya. Jadi tidak ada error. Sejauh ini saya harap teman-teman mengerti ya, dalam penulisan atau pembuatan sebuah variabel itu tidak boleh dimulai dari angka ya teman-teman ya. Nah, sekarang kemudian si variabel itu sendiri juga bisa kita buat dimulai dari underscore teman-teman. Misal nih, saya awali dengan underscore ya, seperti ini. Kemudian di sini juga saya buat underscore ya teman-teman. Kita mau coba apakah si variabel itu memang memenuhi syarat atau bisa kita panggil ya teman-teman ya. Save, kembali ke browser, refresh lagi teman-teman.
Nah, ternyata bisa ya teman-teman ya. Jadi di JavaScript kita bisa membuat sebuah variabel itu dimulai dari underscore, kemudian diikuti dengan nama variabel, bisa dimulai dari huruf, bisa juga kita mulai dengan angka teman-teman. Jadi setelah underscore kita masukkan angka, misalnya angka 1, kita buat di sini angka 1 teman-teman. Oke, kita save, kembali ke browser, refresh lagi teman-teman. Nah, tidak error ya seperti ini. Jadi kesimpulannya itu, dalam pembuatan sebuah variabel itu tidak boleh dimulai dari angka teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ada lagi dalam pembuatan variabel dalam JavaScript itu kita bisa mulai dari tanda dolar seperti ini teman. Di sini juga saya buat dolar. Kita save teman-teman. Kita simpan filenya, save, kembali ke browser, di refresh. Nah, tampil ya teman-teman, atau tidak error ya. Nah, jadi di JavaScript juga kita bisa membuat variabel itu dimulai dari tanda dolar ini teman-teman ya, tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama huruf, atau bisa diikuti dengan, kalau saya bilang huruf setelah huruf pertama itu bisa diikuti dengan angka atau huruf teman-teman ya, seperti ini. Atau bisa kalau angka misalnya seperti ini, angka 1, di sini saya buat juga 1, save, kembali ke browser, refresh, akan tampil ya teman-teman ya, tidak ada error seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dalam variabel, untuk penulisan nama variabel juga itu bisa bermacam-macam ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya camel case atau snake case, atau juga bisa all caps, atau misalnya seperti ini. Ini saya akan berikan contoh camel atau penulisan camel case ya teman-teman ya. Jadi misalnya nama variabel kita itu lebih dari satu kata teman-teman ya. Misalnya nama hari. Ini tidak boleh ya teman-teman ya. Dalam pembuatan variabel JavaScript tidak boleh dipisah dengan spasi. Oke. Tapi teman-teman bisa menggunakan opsi ini teman-teman, yaitu camel case atau snake case. Kalau camel case dia gaya penulisannya itu seperti ini teman-teman. Nama, kata pertamanya nama ditulis dengan huruf kecil ya teman-teman ya. Kemudian kata keduanya itu, huruf pertamanya itu dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar teman-teman. Misalnya nama hari, seperti ini teman-teman. Oke, kita buat nilainya misalnya seperti ini, hari Senin, kita cetak ya, hari Senin ini kita cetak. Oke, kita save, kembali ke browser, refresh. Nah, tampil ya teman-teman ya, tidak error. Nah, jadi ini bisa disebut dengan gaya penulisan camel case ya teman-teman ya. Oke, jadi misalnya ada kata lagi atau dua atau lebih dari 3 kata, jadi setiap huruf pertama dari kata berikutnya itu akan diawali dengan huruf kapital teman-teman, atau huruf besar ya teman-teman. Misalnya nama hari belajar, nah, seperti ini ya teman-teman ya, hanya huruf besar atau huruf kapital, B-nya huruf kapital teman-teman ya. Kalau snake case seperti ini teman-teman, teman-teman harus menghubungkan setiap katanya itu dengan tanda underscore teman-teman, seperti ini, nama hari. Oke, kita cetak nama harinya ini, save, kembali ke browser, refresh. Nah, sama aja teman-teman ya, akan tampil juga. Jadi di JavaScript kita juga bisa menggunakan gaya penulisan nama variabel seperti ini teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan semua kata variabel atau nama variabelnya itu ditulis dengan huruf kapital, misalnya nama hari. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini kita cetak. Oke, save teman-teman, kembali ke browser, refresh. Nah, sama aja teman-teman ya, akan tampil datanya, jadi tidak ada error. Nah, tapi itu sih semua kembali ke kita, itu hanya gaya penulisan aja teman-teman. JavaScript tidak komplain atau tidak marah kita mau pakai gaya penulisan seperti apa. Oke, selama gaya penulisan kita itu benar ya teman-teman ya, sesuai. Jadi teman-teman bebas mau pakai apa. Oke, nama hari. Oke, kita pakai seperti ini aja teman-teman ya.
Oke, refresh. Oke, pastikan tidak ada error di konsolnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi dalam JavaScript teman-teman, untuk mengisi nilai dalam variabel tersebut itu harus diikuti dengan tanda sama dengan ini teman-teman ya. Dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti nilai yang ingin kita masukkan di dalam variabel tersebut. Misalnya di sini kan kita masukin nama hari ya teman-teman, Senin. Nah, Senin ini adalah tipe datanya string. Oke, teman-teman ikutin aja dulu. Nanti di video berikutnya kita akan mempelajari apa sih itu tipe data teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Dalam pembuatan variabel, untuk mengisi nama variabelnya itu harus diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian isi yang ingin kita masukkan di dalam variabel tersebut. Tentu di sini tidak hanya string aja teman-teman ya, bisa kita juga buat angka teman-teman. Var angka misalnya 1 2 3. Oke, saya buat seperti ini teman-teman. Kemudian coba kita cetak angkanya atau kita keluarkan teman-teman ya. Oke, kita konsol log angkanya, save, kembali ke browser, refresh. Nah, tampil ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tipe data integer. Oke, jadi saya ulang lagi, untuk mengisi atau memberikan nilai atau data pada sebuah variabel di JavaScript itu harus diikuti dengan tanda sama dengan dulu, kemudian isi daripada variabel itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, juga kita bisa seperti ini teman-teman, bisa kita buat seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu di awal variabelnya tanpa harus kita mengisi nama, maksud saya tanpa harus kita mengisi nilainya. Oke, di sini di bawah kita juga bisa mengisi nilainya teman-teman. Misalnya nama hari sama dengan Selasa. Oke, save. Kita cetak nama harinya, save, kembali ke browser, refresh. Nah, tampil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman ya. Jadi di awal kita mendeklarasikan sebuah variabel, di bawah nanti kita bisa mengisinya atau memberikan nilai di variabel tersebut sesuai dengan keinginan kita atau sesuai kebutuhan program kita ke depannya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sejauh ini kita telah belajar bagaimana membuat variabel ya di JavaScript, bagaimana tata cara penulisan atau pendeklarasian sebuah variabel tersebut di JavaScript ya teman-teman. Kita telah mengetahui aturan-aturannya dan bagaimana cara mengisi nilai atau data pada si variabel tersebut. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya, biar tidak terlalu kepanjangan. Di video selanjutnya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang variabel-variabel ini teman-teman ya. Di video selanjutnya kita akan bermain-main tentang variabel teman-teman. Bagaimana menimpah nilai sebuah variabel, menggabungkan antara 2 atau 3 variabel. Oke teman-teman ya. Dan juga tipe-tipe data yang bisa kita masukkan di dalam variabel tersebut. Oke, tetap stay di channel kelasku teman-teman. Kita akan belajar bareng-bareng terus ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.